Nanti juga record dari kelas hari ini akan di post ke YouTube supaya kalian bisa tonton lagi saat persiapan PLT. Oke. Jadi untuk bab kali ini adalah kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kita coba perhatikan gambar berikut ya. Ya. Nah, kalian ada yang pernah melarutkan gula di dalam air? Kalau mau buat teh atau buat air gula, ada yang pernah? Nah, ketika kita melarutkan gula ke dalam air, ada kondisi tertentu di mana gula tersebut tidak akan larut lagi. Kenapa tidak larut lagi? Hal ini disebabkan adanya konsep pelarutan yang terjadi pada larutan tersebut. Misalnya, kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir ke dalam air. Kita aduk, oh ternyata masih larut. Kita tambahkan lagi, terus-menerus, sampai ada satu titik di mana ketika kita aduk, gula tersebut tidak akan melarut. Itu disebabkan kelarutan jumlah maksimal gula yang dapat larut dalam 1 liter air adalah 1800 gram. Jadi, setiap zat memiliki jumlah maksimum yang dapat larut dalam suatu pelarut. Nah, ini terkait tadi sama kelarutan atau solubility. Jadi, solubility itu apa sih, Bu? Itu adalah jumlah maksimum suatu zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Jadi, zatnya itu bisa apa aja, bisa padat, bisa gas. Tapi dalam hal ini kita lebih fokus ke zat padat. Nah, biasanya disimbolkan dengan huruf S kecil. Jadi kelarutan atau dalam kurung S kecil. Dengan satuannya adalah gram per liter atau mol per liter. Nah, dalam kelarutan ini ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama jenis pelarut. Kalau pelarut yang kalian tahu ada apa aja nih? Untuk melarutkan zat gitu ya. Ada pelarut apa aja sih? Air. Selain air, ada lagi gak yang tahu? Ada lagi? Oke, kalau misalnya biasanya nih, kalau misalnya di perkuliahan, kita udah mulai pakai ada chloroform atau alkohol untuk pelarutan. Nah, jenis pelarut ini berpengaruh ketika zat tersebut bersifat polar atau non-polar. Ketika zat tersebut bersifat polar, maka kita harus menggunakan pelarut yang bersifat polar juga. Kalau misalnya kita menggunakan zat polar lalu dilarutkan ke non-polar, nah itu akan susah melarut. Contohnya apa? Misalnya nih, kalian kalau misalnya mencampurkan nih air dengan minyak, kira-kira akan bergabung secara utuh atau terpisah? Iya, terpisah. Kenapa? Karena air, ada yang tahu air itu pelarut polar atau non-polar? Air. Kayak gitu. Ya, betul. Siapa tuh? Ya, betul. Ya, betul. Jadi kalau misalnya air itu adalah pelarut yang bersifat polar. Sedangkan minyak itu bersifat non-polar. Ketika digabungkan ya akan sulit untuk bergabung. Masa kalau kalian taruh gitu ya di gelas deh. Di gelas kalian taruh pasti akan terbentuk 2 fasa. Walaupun kalian sudah aduk dengan maksimal gitu. Ya, karena tadi jenis pelarut itu mempengaruhi kelarutan. Jadi kalau misalnya zat bersifat polar ya menggunakan pelarut polar. Kalau misalnya zatnya non polar menggunakan pelarut yang non polar juga. Kemudian ada faktor suhu. Kalau faktor suhu di sini ketika suhu dinaikkan, maka gaya antar molekul dari zat
padat atau zat terlarut yang kita tambahkan itu akan merenggang. Ketika merenggang, maka pelarut ini yang akan mengisi istilahnya ruang kosong yang ada gitu. Sehingga ketika kita naikkan gitu ya suhunya, maka zat yang bisa dilarutkan itu biasanya akan lebih banyak. Karena tadi ketika suhunya dinaikkan, maka gaya antar molekulnya akan semakin renggang sehingga bisa dimasuki atau berinteraksi dengan pelarutnya. Ada yang ingin ditanyakan untuk 2 slide yang sudah dibahas? Oke, lanjut ya. Selain kelarutan, juga ada hasil kali kelarutan. Nah, hasil kali kelarutan di sini adalah tetapan hasil kali konsentrasi ion-ion pembentuk senyawa yang dipangkatkan koefisien. Jadi misalnya kita cek di sebelah kanan yang zoom sedikit. Oke. Ada senyawa AXBY yang jika kita ionkan akan terbentuk 2 ion, yaitu Am plus dan Bn-. Coba kalau X dan Y itu disebutnya koefisien atau muatan. Ada yang tahu? X dan Y. Ini yang ada di X, Am plus muatan. Ada lagi yang ingin berpendapat selain Shannon? Oke, jadi untuk X dan Y di sini adalah koefisien. Muatannya adalah yang M plus dan N min. Kalau kita lihat di bagian ionnya. Jadi KSP-nya adalah konsentrasi dari Am plus dipangkatkan dengan koefisiennya. Makanya di sini koefisiennya X dijadikan pangkat di bagian KSP. Lalu di bagian ion Bn-, pangkatnya adalah Y yang merupakan koefisiennya. Nah, hasil kali kelarutan itu disimbolkan sebagai KSP. Jadi kalau kalian, ini KSP-nya seharusnya SP-nya itu kecil di bawah ya, bukan sejajar. Kita cek nih, ada contoh MgOH 2 kali yang jika diionisasikan akan terbentuk Mg2 plus dan 2OH min. Ada yang bisa menebak, bukan menebak ya, ada yang bisa menjawab kira-kira KSP, rumus umumnya dari MgOH 2 kali apa ya? Ada yang mau coba? Konsepnya sama seperti yang AXBY, cuman ini udah ada contoh langsung nih, larutan basanya. Ada yang mau coba? Oke, boleh Adit. Iya, kita cek ya, betul atau enggak. Ya, jadi KSP-nya adalah Mg2 plus pangkat 1 dan OH min pangkat 2. Kenapa OH minnya pangkat 2? Karena sesuai di sini koefisiennya 2 OH min. Misalnya kita pakai AlOH 3 kali, berarti OH minnya pangkat 3, sesuai dengan koefisiennya juga. Bisa dilanjut? Nah, ini ada satu lagi contohnya. AgIO3, kalau kita ionisasikan, akan menjadi Ag plus dan IO3 min. Nah, IO3 min, ingat ya, 3-nya ini
dia bukan koefisien, tapi adalah muatan. Ketika dia muatan, maka tidak dijadikan pangkat di bagian rumus umum KSP-nya. Maka kita tulis Ag plus IO 3 min. Cukup seperti itu saja. Jadi nggak semuanya tuh harus ada pangkatnya gitu. Dan kalau misalnya kalian ionisasikan seperti ini, jangan lupa harus samakan bagian kanan dan kiri. Misalnya kalian tulis di sini yang slide sebelumnya, misalnya MgOH 2 kali. Kalian tulis kan pasti pertama itu ion-ionnya, Mg2 plus ditambah OH min. Nah, cek dulu Mg-nya ada berapa di sebelah kiri. Oh, Mg-nya 1. Berarti Mg2 plus aja, nggak pakai koefisien. Terus cek OH min-nya. OH 2 kali, berarti tambahkan 2 OH min. Jadi jangan lupa untuk disamakan antara Z yang ada di sebelah ion sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan antara kelarutan dengan hasil kali kelarutan. Ini masih menggunakan konsep yang tadi, AXBY ketika diionisasikan akan menjadi XAM plus dan YBN min. Nah, KSP-nya muatan ya, ingat ya, yang dipakai untuk pangkatnya itu koefisien bukan muatan. Jadi AM plus pangkat X, BN min pangkat Y. Tadi kita udah mengetahui bahwa ada kelarutan atau solubility. Nah, solubility di sini kita gunakan ke dalam rumus KSP. Misalnya AXBY, dia kita lambangkan S saja gitu ya. S, lalu kita cek ion A-nya, kira-kira berapa ya solubility-nya. Tinggal kita gunakan koefisiennya. Misal, AXBY, misalnya A2B1, A2B gitu ya. Berarti kan kalau kita ionisasikan jadi 2A plus B. Karena koefisiennya 2, maka di bagian solubility-nya menjadi 2 dikali S. Atau kalau yang kalian bisa lihat di layar, X dikali S. X-nya itu adalah koefisien, S-nya adalah solubility. Untuk Y, sama. Y-nya itu adalah koefisien dari B dikali dengan solubility. Lalu masukkan lagi ke KSP-nya. Kalau tadi di slide sebelumnya kita belum menggunakan nilai solubility-nya berapa. Kalau di sini kita udah mulai masukkan. Misalnya ada XS pangkat X dikali Y pangkat YS pangkat Y. Atau ada juga di slide selanjutnya. Nah, kadang di soal ini karena nanti kan yang membuat soalnya itu Bu Citra ya. Jadi silakan dipelajari juga dengan baik. Boleh tanya kelas lain, siapa tahu diberikan soal latihan oleh Bu Citra. Contohnya di sini ada MgOH 2 kali. Kalau diionisasikan jadi Mg2 plus ditambah 2 OH min. Nah, sama kayak tadi, S solubility-nya itu ada di bagian MgOH 2 kali. Lalu di bagian ionnya tinggal mengikuti koefisiennya berapa. Oh, Mg2 plus koefisiennya 1. Maka solubility-nya S. Sedangkan untuk OH min karena dia koefisiennya 2 menjadi 2S. Lalu dimasukkan ke bagian KSP-nya. Rumus KSP-nya adalah Mg2 plus, berapa Mg2 plus-nya? Oh, S, tulis S. Lalu OH min-nya. Nah, OH min-nya di sini kita sudah menggunakan 2S-nya. Jadi kalian sudah masukkan sesuai dengan koefisiennya dia. Jangan ditulisnya S, tapi dikuadratin. Benar sih kuadratnya, tapi solubility-nya salah karena harus yang sudah sesuai koefisien. Makanya kita di sini masukkan 2S lalu dipangkatkan dengan 2. Lalu ya seperti hitungan matematika biasa. 2S kuadrat berarti kan 4S pangkat 2 dikali S jadi 4S pangkat 3. Nah, dari KSP ini kalian juga bisa
menentukan. Misalnya nanti ditanya, berapakah nilai S atau solubility dari larutan berikut, kalian tinggal masukkan ke rumus ini. Yang S sama dengan akar pangkat 3 KSP per 4. Ini rumusnya itu beda-beda ya untuk tiap campuran atau senyawa. Jadi kalian harus menghitung dulu tadi KSP-nya berapa. Kadang di soal suka ditanya, berapakah KSP dari senyawa berikut? Nah, pilihannya biasanya ada 4S pangkat 3 atau 27S pangkat 2. Itu bisa kalian sesuaikan dengan hasil yang kalian dapat. Pokoknya koefisiennya itu jangan sampai tertinggal. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Iya, silakan Amanda. Iya, betul. Jadi, selain dia berfungsi untuk menentukan tadi solubility-nya berapa, dia juga kalau di rumus KSP-nya dijadikan sebagai pangkat. Oke. Ada lagi selain Amanda? Bisa dilanjut ya. Nah, di sini ada contoh soal nih. Supaya kalian mungkin tadi masih sulit gitu ya membayangkannya. Di sini ada pada suhu tertentu ada kelarutan. Kelarutan tadi S atau KSP? Ada yang tahu kelarutan tadi S atau KSP lambangnya? S. S ya, kelarutan. Kalau hasil kali kelarutan itu baru KSP. Jadi kelarutan atau S dari AgIO3 adalah 2 dikali 10 pangkat 6 mol per liter. Kita diminta untuk menentukan harga tetapan hasil kali kelarutannya. Berarti yang ditanyakan berapakah KSP-nya? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah diionisasikan dulu. AgIO3 ionisasikan jadi Ag plus dan IO3 min. Lalu S, jadi langkah pertama itu pasti S-nya ada di sebelah senyawanya. Ada di bawah AgIO3. Nah, di bagian ionnya tinggal kita sesuaikan. Berapa koefisiennya? Oh, ternyata dari hasil ionisasi ini Ag plus dan IO3 min memiliki koefisien 1. Maka kelarutannya sama-sama S. S saja gitu ya, nggak pakai 2S atau 3S. Jadi untuk AgIO3, Ag plus dan IO3 min kelarutannya kita lambangkan dengan S. Nah, lalu kita masukkan ke bagian KSP. Rumus KSP-nya tadi. Rumus KSP-nya adalah konsentrasi dari Ag plus dikali IO3 min dengan pangkatnya koefisien. Tapi karena di sini koefisiennya 1, maka tidak perlu ditulis pangkat satunya. Kita masukkan, oh kelarutannya tadi kita lambangkan S dikali S. S dikali S berarti kan S kuadrat gitu ya. S kuadrat tadi sudah diberitahu di soal bahwa S AgIO3 adalah 2 dikali 10 pangkat min 6. Berarti tinggal 2 dikali 10 pangkat min 6 kuadrat. Sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 12. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau misalnya ada yang masih bingung, biar kita ulang lagi penjelasannya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham berarti? Oke. Ini karena kita cuma ada satu pertemuan, misalnya kalau kalian ada yang bingung, lebih baik ditanyakan sekarang gitu. Karena ini masuk ke materi PAT.
Dan Bu Citra bilang untuk fokus ke bagian perhitungan S atau KSP. Jadi kalau misalnya takutnya kalau di soal ini kalian bingung, nanti saat PAT-nya akan kesulitan. Jadi ini perlu diulang atau kita bisa lanjut? Ya. Ya, nih kita balik ke soal atasnya ya. Jadi koefisiennya itu kita lihat di bagian 2 OH-. Ini kelihatan kursornya nggak? Oke. Nah, di bagian 2 OH-, karena dia koefisiennya 2, kan tadi kalau misalnya ada kelarutan tuh. Kelarutan, kita pasti bagian S-nya itu ada di senyawanya. Sudah senyawanya, sekarang kita pindah ke ion. Nah, di bagian ion, kita sesuaikan dengan koefisiennya berapa. Misal Mg2+. Koefisiennya berapa nih Mg2+? 1. Maka kita tulis ya sudah S saja. Sebenarnya 1 dikali S gitu ya, cuman boleh langsung S saja. Lalu di sini 2 OH-. Nah, 2 OH- ya berarti 2 dikali S karena koefisiennya 2. Jadi untuk ini muatannya itu nggak berpengaruh ke bagian KSP-nya. Dia tidak menjadi kuadrat ataupun menjadi perkalian. Tapi yang kita harus teliti adalah koefisiennya. Nah, terus di bagian KSP ini, rumus KSP-nya, kita harus masukkan kelarutannya. Kita cek tadi, kelarutan Mg2+ berapa? Oh, S nih, udah kita dapat. Masukkan S. Lalu OH-. OH- kuadrat. Kenapa Bu kok kuadrat? Ini koefisiennya 2. Kalau misalnya 3 OH-, ya berarti OH- pangkat 3. OH- pangkat 3. Nah, untuk kelarutan OH-nya, jangan lupa kita sudah gunakan hasil yang dikali dengan koefisien. Makanya di sini dimasukkannya 2S, bukan S. Jadi kadang suka kelirunya adalah kalian sudah benar dipangkatkan koefisien, tapi kelarutannya masih S, belum yang dikali dengan koefisien ion tersebut. Sudah masukkan 2S. Lalu perhitungan matematika seperti biasa, 2S kuadrat, berarti kan hasilnya 4S kuadrat. Dikali dengan S, maka hasilnya 4S pangkat 3. Gimana Elsa? Oke, ada lagi selain Elsa? Iya, siapa? Iya. Misalnya, ada juga fosfat, dia PO3-. Jadi, kalau kayak gini itu, mau nggak mau harus menghafal gitu ya. Kalau misalnya untuk senyawa ion-ionnya ya, contohnya H2SO4. H2SO4, kok kita bisa tahu sih H+, 2H+, dan SO4 2-. Kenapa S dan O-nya nggak dipisah gitu ya? Karena kalau selama ini kita kan cara mudahnya untuk ya tadi menghafal gitu. Jadi mau nggak mau kalian cek di boleh internet, boleh di buku paket, itu pasti ada banyak contoh dari ion-ionnya. Contoh lainnya tadi misalnya sulfat SO4 2-. Maksudnya agak susah juga sih kalau buat kalian menerka-nerka gitu kan. Karena biasanya kok bisa sih hafal muatannya? Ya karena sering latihan. Sering latihan atau sering uh,
ketemu dikasih contohnya itu lagi, biasanya tuh jadi melekat gitu. Jadi karena kayak gini kan kalau online gitu susah ya. Jadi ya mau nggak mau kaliannya sendiri nih harus semangat juga gitu untuk ada keinginan belajar. Ya semoga sih nanti kita bisa cepat offline ya biar pemahamannya juga lebih tinggi. Tadi siapa yang nanya, Tito ya? Ya gitu Tito. Jadi mau nggak mau sebenarnya sih harus dihafal gitu. Karena kalau dulu ibu zaman SMA juga dikasih sama gurunya saat kelas 10 gitu. Jadi saat kelas 10 kita harus menghafal beberapa ion. Nah, itu ternyata sangat membantu saat belajar kimia karena ya kimia mau nggak mau kita harus tahu ionnya apa, senyawanya apa. Jadi menghafal itu kuncinya. Oke, semangat ya. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum kita lanjut? Ya, boleh, Amanda. Ya, jadi biasanya yang diketahui di soal itu adalah kelarutan senyawanya. Senyawanya apa? Misalnya AgIO3 atau yang di slide sebelumnya MgOH 2 kali. Nah, untuk solubilitas atau kelarutan ion ya, kita menyesuaikan saja langsung dari misalnya di sini kan 2 dikali 10 pangkat min 6. Misalnya ternyata nih kita membayangkan saja gitu ya, misalnya 2 Ag plus gitu. 2 Ag plus, maka S untuk Ag plus adalah 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti 4 kali 10 pangkat min 6 gitu. Jadi biasanya itu kelarutannya diketahui senyawanya, nanti untuk bagian ion kita menyesuaikan koefisiennya berapa. Ya. 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 Oh, bukan. Ini tadi bukan KSP-nya ya. Baru kelarutannya, S-nya aja. Kalau misalnya nanti dimasukin ke KSP-nya baru. Berarti 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 6 pangkat 2. Gitu. Sip, sama-sama. Jadi kuadratnya ini dimasukkan saat di rumus KSP-nya, bukan di kelarutan atau S-nya ya. Kalau misalnya di bagian S-nya itu pakai koefisien dikali saja. Misalnya tadi koefisiennya 2, berarti 2 dikali S-nya berapa. Kalau misalnya di sini kan diketahui S-nya 2 dikali 10 pangkat min 6. Berarti 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 6, yaitu 4 kali 10 pangkat min 6. Ada yang ingin bertanya lagi? Gak apa-apa, mumpung kita bisa Gmail kan jadi lebih enak kalau buat tanya. Ada lagi? Kita maksimalin aja Gmail sana. Bisa dilanjut? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke kondisi larutan. Jadi suatu larutan itu bisa dalam kondisi belum jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh. Dan hal ini bisa kita prediksikan sebelum kita melakukan percobaan. Misalnya nih kalian mau melakukan percobaan di lab. Percobaan di lab itu kan pasti membutuhkan bahan kimia tentunya. Dan bahan kimia itu nggak murah gitu. Jadi dibandingkan kalian nanti saat percobaan gagal, maka ini ada istilahnya cara untuk meminimalisir kesalahan yang kalian lakukan di lab dengan menghitung QSP. Nah, kalau QSP ini kita hitung menggunakan misalnya di
Kita tahu nih larutannya, oh kita mau pakai masanya sekian dengan volume sekian. Kita hitung berapa M-nya atau molaritasnya. Nah, molaritasnya kita masukkan ke rumus QSP. Misalnya tadi MgOH 2 kali. Misalnya kita udah tahu, kalau kita mau buat larutan pasti kita sudah tahu dong berapa masanya, berapa volumenya. Jadi bisa kita hitung molaritasnya. Tinggal masukkan ke rumus KSP-nya. QSP-nya mah. Rumus QSP-nya. Rumus QSP dan KSP ini sebenarnya sama, cuman bedanya KSP itu sudah tetapan, sedangkan QSP adalah QSP itu kita hitung sendiri berdasarkan data yang kita punya. Dan kalau KSP itu ketika larutan tersebut sudah dalam kondisi jenuh. Sedangkan kalau QSP ini kita bisa hitung di kondisi larutan apapun. Mau larutannya jenuh, atau tepat jenuh, belum jenuh, lewat jenuh, itu bisa kita hitung QSP-nya. Sedangkan kalau KSP adalah tetapan ketika larutan tersebut dalam kondisi jenuh. Ketika kita sudah dapat QSP, bisa kita bandingkan dengan KSP-nya. Jadi misalnya nih, kadang ada contoh soal, jika diketahui KSP sekian, gitu, apakah larutan tersebut akan dalam kondisi jenuh, belum jenuh, tepat jenuh, atau lewat jenuh. Nah, kalian tinggal hitung saja QSP-nya berapa, lalu bandingkan dengan KSP-nya. Apakah dia lebih besar, sama dengan, atau lebih kecil. Kalau misalnya dia lebih besar dibanding KSP, maka larutan tersebut lewat jenuh. Lewat jenuh itu berarti dia terbentuk endapan. Lalu kalau QSP sama dengan KSP, berarti larutannya itu tepat jenuh. Sedangkan QSP kurang dari KSP, larutannya belum jenuh atau larut secara sempurna. Ini ada gambarnya. Jadi ada jenis larutannya tadi, larutan belum jenuh, tepat jenuh, ataupun lewat jenuh. Kalau kita lihat dari penampilannya gitu ya, larutan belum jenuh itu ketika larutannya masih bisa larut secara sempurna. Misalnya kita tambahkan, anggap aja gula gitu ya, gula ke dalam air. Ini masih bisa larut secara sempurna. Ketika larutannya tepat jenuh, dia sudah mulai ada, biasanya sedikit sih, masih sedikit di dasar gitu ya. Tapi ketika larutannya lewat jenuh, itu mau kita aduk berapa kali pun, dia tidak akan melarut larutannya. Jadi zatnya itu akan menumpuk di bawah atau mengendap. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk jenis larutannya. Bisa kita lanjut? Oke. Yang lain ada yang ingin ditanyakan selain sana? Oke. Nah, yang terakhir ini Bu Citra minta dibahas sekilas saja, sepertinya sih nggak masuk. Tapi kalian perlu tahu gitu ya. Penambahan ion sejenis. Jadi ketika kita tambahkan misalnya ada larutan AgCl jenuh, ditambahkan beberapa tetes, bisa AgNO3 atau NaCl, ini akan menyebabkan terjadinya pengendapan AgCl. Tadi kalau tepat jenuh, itu kan dia baru sedikit gitu ya, yang mengendapnya, atau bahkan tidak ada yang mengendap, tapi warnanya itu sudah lebih pekat dibanding pelarut sebelumnya, warna pelarut sebelumnya. Nah, di sini yang dimaksud ion sejenis itu apa? Kan tadi larutannya AgCl, ditambahkan AgNO3. Kira-kira ion sejenisnya ion apa? Ada yang bisa menjawab? Larutan AgCl ditambahkan AgNO3. Kira-kira ion sejenisnya siapa nih yang bertindak sebagai ion sejenis? Nah, yang bertindak sebagai
Ion sejenisnya adalah Ag+. Kenapa Ag+? Tadi kan larutannya AgCl, berarti ada ion Ag+ dan ion Cl-. Ditambahkan dengan AgNO3. AgNO3 itu terdiri dari ion Ag+ dan NO3-. Maka ion sejenisnya, istilahnya satu kawan gitu ya, satu kawannya adalah Ag+. Terus kalau misalnya ditambahkan NaCl, berarti ion sejenisnya Cl-. Betul. Jadi kalau misalnya kita tambahkan NaCl, ya berarti ion sejenisnya adalah Cl-. Jadi sejenis itu maksudnya yang sama gitu, di antara larutan jenuhnya dan larutan yang ditambahkan. Jadi kemungkinannya ketika ditambahkan ion sejenis adalah, pertama, larutan AgCl-nya akan terionisasi. Ketika terionisasi, ini akan terjadi penambahan larutan yang mengandung baik itu ion Cl- ataupun ion Ag+, sesuai dengan larutan apa yang ditambahkan. Kalau AgNO3 berarti tadi penambahannya adalah ion Ag+. Kalau misalnya Cl- berarti penambahannya ion Cl-. Kenapa sih Bu kok bisa nih? Kenapa bisa jadi terbentuk endapan? Jadi pertama ada AgIO3. Ini contohnya di AgIO3 ya. Di ionisasi jadi Ag+ dan IO3-. Ketika dalam bentuk Ag+ dan IO3-, itu secara mata kita langsung gitu ya, itu ternyata tuh sudah hilang gitu zat terlarutnya. Karena dia sudah dalam bentuk mikromolekul. Jadi kita sulit untuk melihat secara langsung. Ketika ada penambahan ion, ini kan penambahan ionnya di sebelah kanan gitu ya, maka kesetimbangannya itu akan bergeser ke kiri. Bergeser ke kiri yang artinya dia akan membentuk AgIO3. Jadi karena ada penambahan ion, dia akan membentuk AgIO3. Jadi jangan bingung kenapa Bu kok ion sejenis malah jadi mengendap gitu. Karena ya tadi ini. Misalnya kalau kamu nih dikasih bahan baku lebih, misalnya kamu bikin kue, sudah jadi. Dikasih lagi sama saudara gitu atau tetangga. Ini ada tepung lagi, ada telur lagi. Pasti kan akan kalian buat lagi dan membentuk kue. Nah, itu jadi karena ada tambahan bahan baku, makanya produknya akan bertambah. Nah, produknya di sini adalah berupa endapan ketika ion sejenis ditambahkan ke suatu larutan. Ada yang ingin ditanyakan? KSP sama KSP. Coba ya, bentar. Cek dulu. Oh ya, ini kalian kan kayak kemarin ada yang nanyain terkait nilai ininya ya, nilai ulangan. Jadi nilai ulangannya itu kalau nggak di PC untuk remedial berarti insya Allah nilainya sudah aman. Jadi karena masih menunggu ada yang belum ulangan, nanti kalau sudah ulangan semua baru akan dibahas. Ini kita cek di sebentar ya. Sambil menunggu ada yang mau ditanya dulu gak? Entah boleh misalnya materi yang sebelumnya atau terkait tugas.
nilai masing-masing. Kenapa tuh kepo ya? Nilainya lumayan bagus dibandingkan, ya, kalau kalau ini ibu bandinginnya sama dulu pas ngajar ya, itu nilainya lebih bagus, banyak yang di atas KKM juga, yang remedial sedikit, rata-rata sih di atas 80 nilainya, ada yang pas KKM beberapa, tapi karena nilai tugas kalian juga sudah bagus gitu ya, jadi nggak terlalu, insya Allah nilainya aman lah. SP. Mau nanya deh, tugas kalian semua sudah mengumpulkan atau belum? Ada yang merasa belum mengumpulkan tugas di bagian awal gitu ya? Karena nilainya kan sudah dikirim, proses pengiriman ke Bu Citra nih. Kalau misalnya kalian tidak segera mengumpulkan tugasnya, nanti dikosongkan nilainya. Gue takutnya jangan sampai ada salah paham. Ya, rekap nilai. Kalau rekap nilai kayak nanti nggak dibagiin sih ya, cuman nanti rekap tugas yang masih kosong aja kali ya, dibagiin di grup kelas. Soalnya, ya soalnya kalau menurut ibu kayak nilai itu privasi masing-masing gitu kan. Biasanya ada yang nggak mau diketahuin nilainya sama teman-temannya. Jadi nanti mungkin maksudnya tugas yang masih kosong, misalnya tugas satu siapa saja yang belum mengumpulkan gitu kali ya. Iya. Ntar ya, dulu sebentar nyari. Ini dia. Coba stop share. Oops. Sudah terlihat belum? Lihat dulu. Mana ini? Nah, ini boleh mungkin kalian zoom di HP masing-masing ya.
Jadi di sini contohnya ada MgOH 2 kali. Ditanyanya terkait pengendapan MgOH 2 kali yang terdiri dari campuran antara MgNO3 2 kali dan KOH. Diketahui bahwa KSP MgOH 2 kali adalah 6 dikali 10 pangkat min 12. Nah, berarti untuk mengetahui apakah MgOH 2 kali akan mengendap, kita harus mencari QSP-nya. Lalu dibandingkan apakah lebih kecil atau lebih besar. Tadi kita kan sudah sempat dibahas syarat suatu zat untuk mengendap adalah ketika QSP, ini QC dan QSP itu sama ya. QSP lebih besar dari KSP. Jadi hasil perhitungan kita sama dengan hasil perhitungan kita dibandingkan dengan tetapan yang diketahui di soal. Di sini misalnya yang nomor satunya, yang pertama, diketahui bahwa molaritasnya adalah 10 pangkat min 3 molar. Ini kita sebenarnya harusnya dibuat ini ya loh, kalian tahu dibuat ionisasinya dulu. Jadi MgNO3 2 kali diionisasikan Mg2 plus ditambah 2 NO3 min. Bisa dibayangin nggak? Soalnya kalau di Zimet nggak bisa coret-coret kan kayaknya. Bisa dibayangin MgNO3 2 kali diionisasikan jadi Mg2 plus ditambah NO3 2 min. Oke, bisa dibayangin ya. Nah, tadi di soal ini yang satu, nih boleh dilihat kursornya, diketahui bahwa konsentrasinya adalah 10 pangkat min 3 molar. 10 pangkat min 3 molar ini ada di bagian MgNO3 2 kali. Kita butuh Mg2 plusnya. Karena yang ditanyakan ion MgOH 2 kali, apakah terjadi endapan gitu. Berarti kita harus cari ion Mg2 plus berapa dan OH min berapa. Nah, untuk mencari ini, kita gunakan data MgNO3 2 kali dan KOH. Tadi 10 pangkat min 3 itu ada di bagian MgNO3 2 kali. Nah, di bagian Mg2 plus, dia koefisiennya 1 atau lebih dari 1? 1. Karena koefisiennya 1, maka S-nya gitu ya, konsentrasinya nggak akan berubah gitu kan. Tetap 10 pangkat min 3. Makanya di sini nih, yang di bagian pembahasannya, 1. Dia 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 dari mana? Dari ion Mg2 plusnya. Lalu, setelah ion Mg-nya selesai, kita pindah ke ion OH-. Ion OH-nya bisa kita dapat dari mana? Dari bagian KOH. Nih, tabel KOH-nya udah ada. Oh, konsentrasinya 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 itu KOH-nya. Sekarang kita ionisasi juga KOH. Jadi K plus ditambah OH min. OH minnya koefisiennya 1 atau lebih dari 1? 1 juga. Berarti tidak ada perubahan. Nggak dikali, tetap dikali koefisien gitu ya. 1 dikali 10 pangkat min 5. Tapi kan nggak berubah gitu. Jadi udah kita tulis di sini. 10 pangkat min 5. Bu, kuadratnya dari mana? Ada yang tahu nih kuadratnya dari mana? Kok jadi ada kuadrat? Tadi Mg, dari Mg mana nih? Dari MgOH 2 kalinya gitu. Karena di MgOH 2 kali itu kan dia Mg2 plus dikali OH min pangkat 2 gitu. Kan 10 pangkat min 5 kuadrat. Gitu. Terus ya udah dihitung biasa, dapatkan hasilnya 10 pangkat min 13. 10 pangkat min 13 kita bandingkan dengan nilai KSP yang diketahui. Nih, tadi KSP-nya 6 dikali 10 pangkat min 12.
Kira-kira 10 pangkat min 13 dan 6 kali 10 pangkat min 12 lebih besar siapa? 10 pangkat min 13. 6 dikali 10 pangkat min 12. Tandanya kira-kira apa nih? Lebih besar atau lebih kecil? Lebih, ya 6 dikali 10 pangkat min 12 lebih besar. Jadi QSP lebih kecil dari KSP. Kalau QSP lebih kecil dari KSP, apakah terbentuk endapan? Tidak. Karena tadi syaratnya terbentuk endapan adalah QSP harus lebih besar dari KSP. Jadi biasanya sih pasti udah tetapannya itu udah pasti diketahui ya, tetapan KSP-nya. Malah kadang lebih enak lagi kalau di soal tersebut, kalau di nih ya soal contoh nomor 13 ini, dia kan diberikannya dari senyawa lain gitu ya. Ada MgNO3 2 kali dan KOH dicampur gitu. Kadang di soal sudah langsung, misalnya MgOH 2 kali. Jika SMgOH 2 kali sekian, jadi kalian nggak perlu nyari kayak tadi tuh satu-satu, Mg-nya berapa, OH-nya berapa dari senyawa lain. Udah langsung aja MgOH 2 kali, berarti langsung ionisasi. Ionisasinya apa? Mg2 plus ditambah 2OH-. Mg2 plus tambah 2OH-. Kalau misalnya diketahuin S-nya itu 10 pangkat min 2, berarti Mg2 plusnya 10 pangkat min 2 juga. Nah, di bagian 2OH- baru 2 dikali 10 pangkat min 2. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Udah lewat, udah jam 8 lewat nih. Kalian ada kelas lagi setelah ini ya? Sudah mulai atau belum? Oh, oke, oke. Ya udah. Nih, penutupan. Ibu mau tanya, kalian butuh kira-kira tambahan lagi atau tidak? Maksudnya, kalau kisi-kisi nggak bisa ngasih karena itu Bu Citra kan yang buat soalnya. Jadi kalau mau minta kisi-kisi mungkin bisa langsung ke Bu Citra. Tapi kalau selain itu, maksudnya kalau ibu bisa bantunya paling, misalnya kalian masih bingung di bagian apa, nanti kita bisa Jimit buat dibahas gitu. Ya persiapan KT lah kalau kalian mau. Kira-kira butuh tambahan kelas atau sudah cukup di sini? Ya nanti, ini maksudnya ibu cuman announce saja supaya kalian nanti bisa bahas sama teman-teman baiknya gimana. Maksudnya ini nggak diwajibkan, ya nggak diwajibkan dan tidak mempengaruhi nilai. Misalnya nanti kita ada kelas tambahan terus ada yang nggak ikut ya nggak masalah gitu. Maksudnya tidak akan mempengaruhi nilai, jadi nggak usah khawatir. Maksudnya ini cuma buat yang sekiranya Bu saya masih bingung di bagian ini, kita mau jimit hayu aja. Gitu. Jadi nggak perlu